Lelang Premier adalah rumah lelang terbesar Wutan City dan cabang keluarga terkaya kerajaan Jiama, keluarga Premier. Keluarga Premier sangat kuno dan telah menjadi kekuatan yang cukup kuat di Kekaisaran Jiama selama beberapa abad. Jaringan mereka benar-benar mengesankan dan beberapa rumor bahkan mengklaim bahwa keluarga Premier memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Jiama. Di kerajaan, keluarga Premier, keluarga Nalan, dan keluarga Ritter adalah tiga keluarga terbesar dan memiliki berbagai koneksi di dunia komersial dan militer. Oleh karena itu, dengan keluarga Premier mendukungnya, tidak peduli seberapa menarik keuntungan dari pelelangan, tidak ada yang berani mencoba apapun terhadap mereka. Melihat rumah lelang di ujung jalan, Xiaoyan berbelok ke gang samping dan dengan cepat mengenakan jubah hitam. Jubah hitam tidak hanya menutupi wajah Xiaoyan, itu juga mengubah tubuhnya yang kurus terlihat jauh lebih lebar. Bahkan jika Sun Er sedang melihat sosok berjubah, dia tidak akan bisa menyadari itu adalah Xiaoyan. Setelah ditutupi oleh jubah hitam, Xiaoyan menghela nafas lega. Bukan karena Xiaoyan yang terlalu berhati-hati, tetapi bahwa yayasan eliksir terlalu berharga. Untuk klan, daya tarik Foundation Elixa sangat besar. Jika seseorang dapat memproduksinya secara massal, maka itu berarti bahwa generasi muda klan akan tumbuh pada tingkat yang dipercepat, yang akan membantu klan memajukan kekuatan mereka dan pada gilirannya akan mengarah pada siklus positif. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiaoyan hanya bisa memilih untuk menyembunyikan dirinya. Dengan hati-hati menyentuh botol giok putih yang agak dingin, Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari gang dan pergi ke rumah lelang di ujung jalan. Di bawah tatapan waspada oleh para penjaga yang sepenuhnya lapis baja, Xiaoyan berjalan ke rumah lelang tanpa berhenti. Begitu Xiaoyan memasuki rumah, perasaan panas dari matahari digantikan dengan perasaan dingin. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke dunia baru. Menyapu melalui aula mewah, Xiaoyan dengan cepat menemukan ruang samping. Di pintu yang menuju ke kamar itu ada kata-kata mengilap, ruang inspeksi. Berjalan di dalam, ruangan itu cukup kosong dan hanya seorang pria parubaya yang jelas bosan duduk di sana. Mendengar pintu terbuka, pria itu mengangkat kepalanya. Setelah melihat Xiaoyan berjubah hitam, alisnya sedikit berkerut. Tetapi segera, ekspresi wajahnya berubah menjadi senyum profesional. Tuan, apakah Anda berencana untuk membawa sesuatu untuk diperiksa? Iya nih. Di bawah jubah hitam, suara kering dan tua dengan ringan melayang keluar. Itu suara Yao Lao. Xiaoyan berjalan dan meletakkan botol white jade di atas meja di depan pria parubaya itu. Ini, terlihat bingung, pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil botol white jade dan mengendusnya. Ekspresi wajahnya segera berubah dan ketika dia melihat kembali ke sosok berjubah hitam itu, tatapannya menunjukkan rasa hormat. Tuan, Anda seorang alkemis. Benar, suara tua keluar lagi. Bisakah saya bertanya, apa pil yang ada di dalam botol ini apa fungsinya? Mendengar bahwa dia berurusan dengan seorang alkemis, pria parubaya itu bertanya dengan lebih hormat. Foundation Elixir, ini dapat meningkatkan kecepatan pelatihan Douki tetapi hanya berguna bagi orang-orang di bawah tingkat Douse. Oh, itu bisa meningkatkan kecepatan latihan Douki. Mendengar kata-kata Yao Lao, ekspresi pria parubaya itu berubah. Semua orang tahu bahwa Douki hanya bisa dilatih mengikuti formula yang telah ditentukan dan karena jalur Qi untuk individu sangat lemah pada titik ini, jika efek obatnya terlalu ganas, maka jalur Qi akan meledak dan orang itu akan mati. Ramuanku tidak memiliki efek samping dan kekuatan. Obat sangat damai sehingga tidak akan menyebabkan hal seperti itu terjadi. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu terjadi. Seolah dia bisa mengerti apa yang dipikirkan pria parubaya itu, suara keriput itu dengan tenang menjelaskan. Ekspresinya berubah sekali lagi, pria parubaya itu dengan hati-hati meletakkan botol white jade di atas meja di depannya dan dengan hormat bertanya, Tuan, dapatkah Anda menunggu sebentar? Saya perlu meminta Master Guni lelang kami untuk memeriksa eliksir ini. Tentu, cepatlah. Melambaikan tangannya, Xiaoyan tidak berpura-pura sopan dan duduk di kursi di samping. Pria parubaya itu dengan cepat mengangguk dan bergegas meninggalkan ruangan. Duduk di kursi, Xiaoyan tetap diam dan tidak berusaha untuk berbicara dengan Yao Lao. Ini adalah tempat orang lain dan berhati-hati lebih baik daripada tidak. Siapa yang tahu jika ada hal-hal yang bisa didengarkan dalam percakapan mereka. Setelah menunggu di kamar sebentar, lelaki parubaya itu kembali dengan seorang penatua berjubah hijau dengan rambut sedikit memutih.
Pada peti tua itu bukan bintang-bintang emas melainkan sesuatu seperti tungku alkimia dan pada tungku alkimia ada 2 garis perak yang berkilau dengan keanggunan. Tuan, ini Guni master lelang kami. Dia adalah dadosi kecil 3. Pada saat yang sama, dia juga alkemis tingkat kedua. Pria parubaya itu dengan hormat memperkenalkan pendatang baru. Mendengar identitas sesepuh, alis Xiaoyan secara naluriah melompat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seorang alkemis di samping Yao Lao. Dia dengan hati-hati memeriksa ulang tetua itu. Penatua memiliki wajah merah dan meskipun jubah hijau tampak biasa, ada irisan cahaya melonjak di atasnya. Jelas sekali, jubah ini memiliki semacam monster core yang ditanamkan di dalamnya. Di wajah biasa si tua adalah kesombongan yang selalu ada, sesuatu yang dimiliki oleh semua alkemis. Sementara Xiaoyan sedang memeriksa Guni, Guni juga mempelajari orang di depannya. Alkemis tidak seperti Douze dan alkemis sangat dicari oleh berbagai kekuatan. Oleh karena itu, ketika Guni sedang mempelajari Xiaoyan, dia juga mencoba menebak siapa alkemis itu. Pria parubaya dengan hati-hati mengambil botol jade di atas meja dan menyerahkannya kepada Guni. Mengambil botol white jade, Guni pertama-tama mengendus aroma manis sementara mata tuanya sedikit tertutup. Dengan perlahan memiringkan botol, setetes cairan hijau perlahan-lahan berguling dari lubang botol untuk mendarat di tengah telapak tangan Guni. Menatap cairan hijau itu, Guni mengeluarkan jarum perak dan di ujung jarum menunjukkan sedikit fluktuasi doki. Diam-diam menyelinap ke dalam cairan hijau dan perlahan diaduk. Dengan mengaduk jarum, wajah tenang Guni berubah menjadi ekspresi serius. Beberapa saat kemudian, dia menaruh cairan hijau itu kembali ke botol giok. Ketika dia melihat Xiaoyan lagi, wajahnya yang arogan memiliki sedikit rasa hormat. Beralih ke arah pria parubaya itu, dia berkata, ramuan itu ada di tingkat kedua. Semua yang dikatakan sebelumnya benar. Mendengar itu, pria parubaya itu menghela napas lega dan dengan penuh semangat tersenyum pada Xiaoyan. Tuan, apakah Anda berencana melelang eliksir ini? Ya, bisakah kamu melelang sesegera mungkin? Hehe, itu tidak masalah. Tuan, ambil ini dan pergi ke ruang lelang pertama. Untungnya, kami mengadakan lelang di sana sekarang dan eliksir Anda akan segera dilelang. Pria parubaya itu tersenyum sambil menyerahkan kartu logam hitam pekat. Baik, mengambil kartu logam, Xiaoyan tidak menunggu dan segera meninggalkan ruangan. Master Guni, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Hanya setelah Xiaoyan pergi dari pandangan mereka, pria parubaya itu berbisik pelan kepada Guni. Ya, dia seorang alkemis, persepsi jiwa yang lincah. Tidak mungkin salah, Guni mengangguk tetapi alisnya berkerut dan dia bergumam. Tapi dari mana asalnya? Saya belum pernah mendengar ada alkemis yang bisa memperbaiki pil tingkat kedua di Wutan City. Haruskah aku melakukan riset? Guni terdiam sebelum menggelengkan kepalanya. Jangan sekarang. Semua alkemis memiliki emosi yang aneh dan jika dia melihatmu mencoba menggali sejarahnya, dia akan memiliki kesan buruk tentang pelelangan. Berada di sisi buruk alkemis yang misterius tidak pernah merupakan langkah yang cerdas. Berbalik, Guni dengan ringan berkata, agar dia memiliki kesan yang baik tentang lelang kami, Anda harus tahu bagaimana melakukannya dengan benar. Hehe, aku mengerti. Ingat, bahkan jika kita tidak bisa berteman dengannya, kita juga tidak bisa menyinggung perasaannya, atau yang lainnya. Meninggalkan beberapa kata dingin, Guni juga meninggalkan ruangan. Di bawah pimpinan seorang pramusaji, Xiaoyan memasuki pelelangan yang sudah dimulai. Memasuki aula tempat pelelangan diadakan, lingkungan yang semula cerah digelapkan sementara teriakan keras mengalir kemana-mana. Itu membuat Xiaoyan mengerutkan alisnya. Pelelangan sangat besar dan aula pasti bisa memuat setidaknya ratusan bahkan ribuan orang. Pada saat ini, di tengah-tengah aula, di bawah cahaya terang, kecantikan berjubah merah menggunakan suaranya yang menawan untuk menggambarkan benda di tangannya. Di bawah suara yang mematikan dan jelas, item yang benar-benar tidak bernilai banyak memiliki kenaikan harga pada tingkat eksponensial. Menemukan kursi yang jauh, Xiaoyan diam-diam duduk dan melirik kecantikan di tengah aula. Dengan pengamatannya yang tajam, dia menyadari bahwa sebagian besar orang ada di sini untuknya dan bukan barang-barang yang dilelang. Lelang utama rumah lelang premier, Ya Fei. Dia adalah kecantikan yang sangat terkenal di dalam kota Wutan dan pesona dewasanya membuat banyak orang tertarik padanya. Tiba-tiba, Xiaoyan yang diam itu berbalik dan menatap seorang pria yang tidak terlalu jauh darinya tetapi bersembunyi di sudut.
Lengannya bergoyang dengan kata-kata mulut merah kecil Ye Fei dan tangannya menghilang di bawah pinggangnya. Sialan, mengutuk ringan, Xiao Yan, yang berada di bawah jubah, memutar matanya, orang ini sangat tak tahu malu. Sambil mengutuk dalam benaknya, Xiao Yan dengan cepat pindah dengan tersenyum getir. Tatapannya sekali lagi pergi ke tengah aula dan menyaksikan kurva menawan juru lelang sambil bergumam, Yao Jing. Setelah melihat item di tangan Ye Fei, Xiao Yan kehilangan minatnya. Dia tidak punya banyak uang untuk membeli sepotong barang rongsokan, bahkan jika penjual barang itu adalah wanita cantik. Setelah mengalihkan pandangannya dari Ye Fei, Xiao Yan mulai perlahan melihat sekeliling aula. Hah? Ayah. Tatapannya berhenti, Xiao Yan fokus pada seorang pria parubaya yang duduk di barisan depan. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya menjadi kaget, apakah ayah tertarik pada wanita itu? Pikiran aneh itu tidak bertahan lama karena Xiao Yan telah menemukan bahwa tatapan ayahnya tidak terfokus pada Ye Fei melainkan melihat ke kejauhan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Kenapa ayah di sini? Merenungkan pertanyaan itu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya lagi. Kali ini, dia secara mengejutkan menyadari bahwa pemimpin klan dari dua klan besar lainnya, klan Jia Lai dan klan Aoba ada di sini. Sesuatu akan dilelang yang menarik semuanya. Alisnya melonjak, Xiao Yan penasaran menyentuh hidungnya. Apa yang bisa menarik ketiga pemimpin klan untuk datang ke sini? Sejujurnya, wanita bernama Ye Fei itu ahli menciptakan suasana. Pandangan dan senyumnya akan membuat harga item naik secara eksponensial untuk sementara waktu. Selain itu, setiap kali harga dinaikkan, dia akan mengirim senyum menawan kepada orang yang baru saja menyebutkan harga terbaru dan mereka akan melupakan rasa sakit mereka membayar lebih untuk item tersebut. Suasana di dalam rumah lelang tetap pada puncaknya dengan senyumnya. Hehe, semuanya, rumah lelang baru saja menerima item lelang baru. Saya percaya bahwa semua orang akan tertarik. Setelah melelang item terbaru, Ye Fei tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara keras kepada penonton. Dengan lambaian tangannya, seorang pramusaji dengan cepat mengangkat piring batu giok dan di tengah piring ada botol batu giok. Ini adalah pil tingkat kedua. Dengan tangannya yang halus mengambil botol giok, suara menawan Ye Fei menenangkan para juru lelang untuk sesaat. Tapi segera, teriakan itu menjadi lebih keras. Di Douki Mainland, pil yang disempurnakan oleh alkemis adalah item yang paling dicari. Benda ini bernama Yayasan Eliksir. Ini hanya efektif untuk mereka yang berada di bawah tingkat Douze. Pelatihan di Yayasan Eliksir memungkinkan orang di bawah tingkat Douze memiliki peningkatan efisiensi dalam pelatihan. Hehe, jika kamu menyukaimu putra atau cucu untuk disebut jenius, ini sangat cocok untukmu. Mulutnya yang menarik dengan ringan menghembuskan kata-kata dan membuat mati rasa banyak pelelang. Yayasan Eliksir, itu dapat meningkatkan kecepatan latihan Douki seseorang. Nyonya Ye Fei, orang-orang di panggung itu tidak bisa menerima tekanan pil, kan? Meskipun Ye Fei sangat menawan, ada juga banyak orang yang tetap tenang dan setelah diam sesaat, seseorang mengajukan pertanyaan penting. Hehe, ramuan ini secara pribadi diperiksa oleh Tuan Gu Nikami dan ditemukan sebagai pil tingkat kedua. Tidak akan ada masalah, semua orang dapat yakin akan hal itu. Ye Fei tertawa ringan saat menanggapi. Mendengar bahwa Guni secara pribadi telah memeriksa pil tersebut, mereka yang ragu-ragu tidak lagi mempertanyakan keabsahan pil tersebut. Semua orang tahu bahwa Guni Master adalah alkemis tingkat kedua. Di seluruh kota Wutan, bahkan para pemimpin klan dari 3 klan sopan terhadapnya. Xiao Yan malas bersandar di kursinya dan menyaksikan suasana bersemangat di antara kerumunan. Menghembuskan napas ringan, dia berpikir, sepertinya Yayasan Eliksir ini akan mendatangkan sedikit penghasilan. Sedikit mengalihkan pandangannya ke ayahnya, Xiao Yan menyadari bahwa ekspresi tenang pada ayahnya telah sedikit berubah. 8.500. Tepat ketika suara Ye Fei berhenti, seseorang meneriakkan harga. 9.000. Harga lain muncul tepat setelah harga pertama dipanggil. Harganya dengan cepat naik dan dalam beberapa detik, harganya mencapai 13.000. Meskipun ayah Xiao Yan agak bersemangat, dia tidak segera memanggil harganya dan malah menutup matanya, menunggu panggilan yang berhenti. Harganya naik lagi tetapi segera, suara-suara mati. Pada saat itu, seorang penatua yang juga duduk di baris pertama dengan ringan berkata, 20.000. Setelah menyebutkan harga itu, suara-suara terakhir dalam pelelangan punah.
Beberapa orang yang penuh harapan memandang ke arah penatua yang tanpa emosi itu tetapi hanya bisa duduk, kecewa. Mereka tidak memiliki kekayaan untuk berada dalam perang harga dengan klan Lai Jia. Hehe, Jia Laibi. Bukankah anakmu sudah menjadi douse? Mengapa Anda masih memikirkan yayasan eliksir ini? Seorang pria parubaya yang juga duduk di barisan pertama berbalik untuk pura-pura tersenyum pada Jia Laibi. "Oh Bapak, tidak bisakah aku membelinya untuk cucu masa depanku?" Jia Laibi jelas tidak suka pria parubaya dan dengan dingin mencibir yang kedua. "Mari kita lihat apakah keberuntungan Anda memungkinkan Anda memiliki cucu. Mungkin suatu hari putra Anda menemukan dirinya tanpa." Setelah diam-diam mengutuk Jia Laibi, Ao Bapak juga memanggil, 23.000. 25.000. Dalam 10 menit dan di bawah tatapan kaget semua orang dalam pelelangan, keduanya seperti anjing yang memperebutkan makanan dan menaikkan harganya menjadi 31.000. 40.000. Xiao Zhan yang mata tertutup tiba-tiba berbicara. Semua orang di aula lelang terdiam dan mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Zhan. Bahkan Ao Bapak dan Jia Laibi tertegun oleh kenaikan harga yang tiba-tiba. "Hehe, pemimpin klan Xiao, sepertinya kamu benar-benar menginginkan yayasan eliksir ini." Jia Laibi tersenyum. Xiao Zhan meliriknya dan berkata, "Jika kamu menginginkannya, maka naikkan harganya saja. Saya berjanji tidak akan menaikkan harganya lagi." Jia Laibi berhenti dan memikirkan kebenaran dalam kata-kata Xiao Zhan. Segera, dia menggelengkan kepalanya karena tujuannya di sini hari ini bukan untuk yayasan eliksir dan untuk membuang uang yang bisa pergi ke item itu bukan ide yang cerdas. Ao Bapak di sisi lain, melihat bahwa Jia Laibi berhenti menaikkan harga, juga mengangkat bahu. Meskipun yayasan eliksir sangat menggoda, tujuannya bukan itu. Karena itu, ia juga berhenti menaikkan harga. Pemimpin klan Xiao Zhan telah menawar 40.000 koin emas, apakah ada orang yang ingin menaikkan harganya? Melihat aula yang tenang, Ya Fei tersenyum sambil mengingatkan kerumunan. Karena tidak ada yang menaikkan harganya, yayasan eliksir ini akan pergi ke pemimpin klan Xiao Zhan. Melihat tidak ada yang menjawab, Ya Fei cerdas dan dengan ringan mengetuk palu kecilnya di atas meja, menandakan bahwa yayasan eliksir telah menemukan pemilik yang baru. Di daerah terpencil, Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah begitu banyak, dia menerima uang dari ayahnya. "Hehe, selanjutnya, kita akan melelang item lelang terakhir." Menempatkan botol giok kembali ke dalam piring, Ya Fei melambaikan tangannya dan lampu di aula redup. Membungkuk, dia mengeluarkan piring perak dan di tengah piring itu ada gulungan hijau tanpa hiasan. Gulungan itu sedikit bersinar hijau dan dengan pantulan dari pelat perak, itu dilemparkan dalam cahaya misterius. Metode Qi tingkat Suan tinggi, badai angin. Saat Ya Fei mengatakan metode Suan Qi tingkat tinggi, seluruh lelang menjadi sunyi. Dibandingkan dengan yayasan eliksir, metode Dou Qi jauh lebih berharga. Meskipun pil mahal, itu adalah item sekali pakai. Tapi metode Qi akan bertahan seumur hidup dan bahkan bisa diwarisi oleh putra dan cucu seseorang. Jadi dari sudut pandang jangka panjang, metode Qi tingkat tinggi jauh lebih dicari dibandingkan dengan pil. Setelah semua, sekali seseorang memiliki metode Qi tingkat tinggi, bahkan tanpa dukungan pil, orang itu dapat menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan setelah jangka waktu tertentu. Di sisi lain, jika seseorang tidak memiliki metode Qi dan hanya memiliki pil, maka bahkan jika orang itu makan pil seperti permen, dia masih tidak akan menjadi terlalu kuat. Setelah beberapa saat terkejut, para juru lelang pulih dan mengirim tatapan mereka yang terbakar pada gulungan hijau di tengah aula. Bahkan Ya Fei yang menawan sepertinya telah dilupakan. Duduk di barisan belakang, Xiao Yan menghela nafas. Metode Qi tingkat Suan tinggi. Tidak heran, metode Qi adalah seluruh tingkat yang lebih tinggi dari metode Qi top klan Xiao, Furious Lion Shreng. Tidak heran bahwa 3 pemimpin klan di kota Wutan datang ke sini secara pribadi. Jadi mereka semua bersiap untuk ini. Tingkat Suan tinggi. Menonton gulungan hijau yang tidak bergerak, Xiao Yan secara naluriah menjilat bibirnya. Untuk memiliki gulungan itu pada dasarnya berarti bahwa mereka memiliki izin untuk menjadi Doze Top dan setelah beberapa dekade, akan ada kekuatan baru yang akan menyaingi 3 klan di Wutan City. Ini hanya metode Qi tingkat Suan tinggi, apa yang istimewa dari itu? Tepat ketika Xiao Yan berfantasi tentang metode Qi, suara Yao Lao terdengar canggung di dalam hati Xiao Yan. Hanya memutar matanya,
Xiao Yan merasa bahwa ada celah besar antara dia dan kakek tua yang akan mengklaim metode Qi tingkat atas adalah sampah. Dia hanya bisa mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Bocah, teruslah berlatih. Pada hari kamu menjadi Douse, aku akan membiarkanmu melihat metode Qi tingkat tinggi yang sebenarnya. Setelah Yao Lao menyelesaikan pemikirannya, dia menjadi diam lagi. Mengucurkan bibirnya lagi, Xiao Yan bergumam, kuharap begitu. Semua orang, metode Suan level Qi ini ditemukan oleh seorang pemburu di pegunungan. Pasti ditinggalkan oleh leluhur sehingga tidak akan membuat siapapun kesulitan setelah mereka membelinya. Setiap orang dapat mengajukan tawaran tanpa takut akan ada konsekuensi. Yafei dengan hati-hati mengangkat gulungan hijau dan dengan ringan berkata, Nona Yafei, bisakah Anda menetapkan harga dasarnya? Salah satu juru lelang berteriak tidak sabar. Menjaga senyum menawannya, Yafei berkata, badai nyanyian, harga terendah, 200.000 koin emas. Setelah dia menyebutkan harga terendah, rumah lelang menjadi tampak lebih tenang. Jelas, banyak juru lelang tidak memiliki kekayaan untuk membeli barang yang begitu mahal. Di daerah terpencil, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Wanita ini membunuh orang tanpa menumpahkan darah. 200.000 koin emas setara dengan keuntungan Xiao Klan selama 2 tahun penuh. Meninggalkan aula lelang pertama, Xiao Yan kembali ke ruang inspeksi dan di bawah tatapan hormat pria parubaya, dengan sabar menunggu. Beberapa menit kemudian, dengan langkah kaki yang terburu-buru, 2 bayangan mendorong pintu terbuka. Hahaha, apakah kamu pemilik yayasan eliksir? Tuan, ini pasti pertama kalinya Anda datang ke Wutan City, kan? Dengan embusan parfum, tawa yang menawan namun mematikan terdengar di samping Xiao Yan. Itu membuat pola pikirnya yang kuat goyah. Setelah mengutuk Yao Jing, Xiao Yan mengerutkan wajahnya lebih jauh di dalam jubah sebelum berbalik untuk melihat wanita berpakaian merah di sampingnya. Dengan kontak dekat, Xiao Yan sekali lagi menyadari pesona Yafei. Di wajah yang mempesona itu sepasang mata berair dengan bulu mata panjang yang sepertinya selalu mengirimkan untaian tali pengikat kepada pria. Melihat ke bawah, melewati leher putih anggun, Xiao Yan hampir tersedot ke belahan dadanya. Pesona alaminya bahkan mempengaruhi ketenangan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan memiliki wajah merah, untungnya, itu ditutupi jubahnya. Menenangkan dirinya, Xiao Yao sedikit mengangguk dan pada saat yang sama, suara Yao Lao juga melayang. Lelangnya berhasil. Beri aku uang, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Seolah-olah dia tertarik dengan usia pemilik jubah hitam, Yafei menutup mulutnya saat dia tertawa. Setelah beberapa saat, dia pulih. Maafkan kami sebentar lagi. Kami masih mengerjakan dokumen. Sedikit mengangguk, Xiao Yan tidak membuka mulutnya lagi dan mengalihkan pandangannya dari Yafei sambil tetap diam. Melihat orang misterius yang ditutupi jubah hitam, alis Yafei berkerut. Sepertinya kecantikannya yang sombong tidak berpengaruh. Mengerucutkan bibirnya, tatapannya menyapu orang misterius itu, mencoba melihat setiap detail untuk mengetahui siapa yang dia hadapi. Setelah menyapu Xiao Yan dan tidak mendapatkan informasi, Yafei dengan kecewa menatap Guni. Setelah mata mereka bertemu, dia menggigit bibirnya dan bertanya, Tuan, Yafei jarang melihat seorang alkemis yang tidak memiliki lencana alkemis, bisakah saya mengetahui nama Anda? Hah, gadis konyol, aku datang ke tempat ini berarti aku harus mengatakan siapa aku. Di bawah jubah hitam, suara Yao Lao dingin berbicara. Hehe, Yafei hanya ingin tahu. Jika Tuan tidak mau mengatakannya, Yafei tidak akan memaksamu. Yafei tertawa ringan. Melalui jubah hitam, Xiao Yan menyaksikan kaki putih yang dibungkus dengan gaun merah di samping. Meskipun dia tidak bisa tidak mengagumi kecantikannya, dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa untuk menjadi pendamping Yafei menjadi juru lelang teratas, jelas itu tidak mungkin. Semua orang mengatakan bahwa kecantikan adalah masalah. Setelah semua itu, di seluruh kota Wutan, ada banyak pelamar tetapi bahkan sampai hari ini, tidak satupun dari mereka yang mencapai tujuannya. Meskipun banyak dari mereka menyalahkan rumah lelang primer di belakangnya, tidak satupun dari mereka akan mengklaim bahwa dia adalah pot bunga yang cantik. Dengan wanita yang begitu pintar di sampingnya, Xiao Yan berhati-hati seolah-olah dia berjalan di atas es. Dia takut Yafei akan menemukan sesuatu darinya tetapi syukurlah, dengan Yao Lao berbicara, kakek tua yang misterius tidak akan terpesona oleh kecantikan di sampingnya. Dari kata-kata Yao Lao yang tenang,
Fei tidak dapat menemukan informasi apapun. Pada akhirnya, dia menyerah ketika mencoba mencari informasi baru dan bukannya tersenyum sambil mengeluarkan kartu kristal. Di kartu itu terdapat logo keluarga primer. Tuan, ini adalah kartu VIP Primer Auction House. Dengan kartu ini, Anda dapat menerima perawatan VIP di rumah lelang keluarga primer manapun. Pada saat yang sama, pajak yang diambil lelang akan turun dari 5% menjadi 2%. Mendengar itu, alis Xiaoyan melompat. Dibandingkan dengan pengobrol sebelumnya, dia menyukai manfaat padat semacam ini, jadi setelah berhenti sejenak, dia mengambil kartu kristal. Melihat tangan panjang dan pucat dari jubah belakang, kilatan kebingungan melintas di mata Fei. Suara dari orang di bawah jubah hitam itu jelas suara seorang lelaki tua, tetapi dia memiliki tangan yang terlihat seperti seorang pemuda. Orang ini, sebenarnya siapa dia? Pada saat ini, seorang pelayan berlari masuk dan dengan sopan menyerahkan kartu hijau kepada Fei. Tuan, Yayasan Eliksir terjual 40.000 koin emas dan mengambil 2% sebagai biaya lelang, sisanya ada di sini. Fei tersenyum sambil menyerahkan kartu hijau itu. Mengambil kartu hijau, hati tegang Xiaoyan jatuh. Dana untuk pelatihannya ada di dalam kartu hijau kecil itu. 40.000 koin emas, itu sudah cukup untuk melatih ke tingkat Douse. Karena dia sudah mendapatkan uang itu, Xiaoyan tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal dan setelah sembarangan menyatukan tangannya, sebuah suara keriput dengan tenang berkata. Aku bisa pergi sekarang kan? Hehe, tentu saja. Jika Anda ingin melelang pil lagi, harap ingat rumah lelang primer. Fei tersenyum. Menanggapi dengan sembarangan, Xiaoyan berdiri dan meninggalkan ruang tegang. Menonton bayangan menghilang Xiaoyan, senyum di wajah Fei perlahan menghilang dan dia duduk di kursi terdekat. Paman Guni, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Setelah keheningan yang canggung, Fei memecah keheningan. Ya, dan keterampilan alkimianya lebih baik daripada milikku. Yayasan lapis kedua eliksir, aku tidak bisa memperbaikinya. Guni menjawab sambil menghela nafas. Bahkan dengan formula, sedikit meringis, mulut merah Fei dengan sembarangan mengeluarkan kalimat berbahaya. Mendengar kata-kata Fei, wajah Guni berubah dan dia buru-buru berkata. Formula adalah kehidupan alkemis. Tolong jangan pikirkan itu lagi. Untuk kemarahan yang sembarangan, seorang alkemis misterius, bahkan untuk keluarga primer, adalah masalah besar. Beberapa lusin tahun yang lalu, keluarga Che yang terkenal dari Kekaisaran Jiama membuat marah pil King Gu He dan dimusnahkan oleh 4 Dowangs yang dikirim Gu He. Bahkan keluarga kerajaan Jiama tidak akan mempedulikan masalah ini. Meskipun keluarga kita jauh lebih kuat daripada keluarga Che, yang terbaik adalah jangan menyinggung seorang alkemis misterius. Alkemis seperti sarang lebah, begitu Anda menusuknya, ia akan menemukan banyak teman dan banyak ahli. Mereka akan senang memiliki alkemis yang berutang budi pada mereka. Menonton Guni yang panik, Fei tersenyum pahit sambil memijat dahinya. Paman Guni, apa yang kamu katakan? Saya tidak memikirkan semua itu. Apakah Anda pikir Fei telah menyia-nyiakan beberapa tahun ini? Aku mengingatkanmu. Mendengar kata-kata Fei, Guni menghela nafas. Dia benar-benar takut kalau dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Mengucurkan bibirnya, Fei menopang pipinya sambil menghela nafas. Alcemas, mereka benar-benar beberapa orang berbahaya tetapi mengapa saya tidak memiliki bakat seperti itu? Setelah dia menyelinap kembali ke kamarnya, Xiaoyan dengan cepat menutup pintu dan pergi ke sudut ruangan, sebelum akhirnya mengeluarkan banyak ramuan medis dan kristal ajaib. Dia dengan hati-hati meletakkannya di dalam lemari dan menghirup aroma rempah-rempah dan tersenyum lega. Untuk berlatih tanpa gangguan, Xiaoyan telah membeli sejumlah herbal yang diperlukan untuk penggunaan selama 8 bulan lamanya, memungkinkannya untuk berlatih tanpa henti selama sisa tahun ini. Xiaoyan berbaring ke tempat tidur, kegiatan hari ini membuatnya sangat lelah. Yan apakah kamu di kamar? Sebuah suara bergumam bersama ketukan pintu. Membuka matanya yang buram, Xiaoyan buru-buru melompat keluar dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu kamarnya, memandang Xiao Zhan di luar pintu dan bertanya. Ayah, apakah Anda memerlukan sesuatu? Tidak bisakah aku melihatmu bahkan jika aku tidak membutuhkan sesuatu darimu? Anda anakku, Anda bersembunyi dari saya selama 2 bulan. Xiao Zhan menegur saat dia mengusap kepala Xiaoyan dengan penuh kasih sayang. Melihat wajah tersenyum hangat Xiao Zhan,
Xiao Yan tergerak saat dia memompa hidungnya yang sakit, tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu masih merasa bertanggung jawab untuk itu? Haha, jika dia tidak bisa menyukai anak saya, itu adalah haknya. Anda tidak harus sedih. Mengapa pria hebat harus bertindak seperti anak kecil? Xiao Zhan dengan berani berkata. Saya tahu bahwa putra Xiao Zhan ini, bukan orang cacat. Haha ayah. Setelah 3 tahun, Yan Er akan pergi ke Sekte Misty Cloud secara pribadi. Xiao Yan berkata dengan suara lembut sambil tersenyum. Wajah tersenyum Xiao Zhan menjadi lebih serius, saat dia menatap Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu-ragu. Ayah merasa baik-baik saja, tetapi, apakah Anda benar-benar akan pergi? Ayah tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengalahkan Nalan Yanran, tetapi kekuatan dari Sekte Misty Cloud. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, bibirnya yang tipis memaksa garis yang agak keras kepala. Ayah, ada beberapa hal, bahwa sebagai seorang pria, aku harus menanggungnya. Hahaha, ini sifatmu yang sangat mirip denganku, jika 2 kakak laki-lakimu tahu bahwa kamu berpikir seperti ini, mereka mungkin akan sangat bahagia. Menuju dedikasi Xiao Yan, Xiao Zhan tersenyum senang sebelum menghela nafas dan mengangguk dengan berat. Bagus, ayah menunggu putranya memberinya wajah. Aku ingin Tuan Nalansu memohon padaku untuk membuat kembali janji pernikahan itu. Xiao Yan mengangguk dan tidak bisa menahan tawa. Hei, aku akan memberimu ini, menganggapnya sebagai dukungan ayahmu. Dia menyerahkan botol putih yang sangat akrab kepada Xiao Yan. Melihat ramuan ini yang kembali ke tangannya sendiri, Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tetapi di wajahnya, dia mempertahankan ekspresi bingung. Ayah, ini Yayasan Eliksir. Itu akan mempercepat pelatihan Douki Anda, saya baru saja membelinya hari ini. Mulut Xiao Zhan tersenyum. Anda pasti telah menghabiskan banyak uang untuk ini kan? Ketika dia menerima botol giok putih, hati Xiao Yan terasa hangat. Hanya 40.000 koin emas. Tetapi jika itu bisa berguna bagimu, itu sepadan dengan harganya. Xiao Zhan tersenyum seolah dia tidak peduli. Anda menghabiskan 40.000 koin emas untuk membelikanku yayasan eliksir roh ini. Bukankah para tetua mungkin membuat masalah bagi Anda menggunakan alasan ini? Xiao Yan tersenyum pahit. Aku adalah pemimpin klan. Mereka hanya akan bisa mengucapkan beberapa kata. Kata Xiao Zhan dengan dingin. Ayah, terima kasih. Selama upacara kedewasaan, aku akan membuat mereka menutup mulut sepenuhnya. Xiao Yan dengan tenang tertawa saat mengatakan itu. Bagus, aku sedang menunggu putraku berubah sekali lagi. Meskipun dia tidak tahu dari mana asal kepercayaan Xiao Yan, Xiao Zhan sangat senang melihat penampilan putranya yang penuh percaya diri. Baiklah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika ada masalah datang dan lihat ayahmu, sebagai anggota keluarga, aku tidak bisa membiarkanmu dipermalukan. Melambaikan tangannya, Xiao Zhan berbalik, saat dia mengambil langkah besar meninggalkan halaman depan. Sial, aku juga harus menghadapi orang-orang bodoh ini sekarang. Saya hanya menghabiskan 40.000 koin emas, tetapi mereka akan bertindak seperti saya telah menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli peti mati mereka. Dari malam, gumaman Xiao Zhan melayang ke Xiao Yan. Melihat ayahnya lenyap ke dalam kegelapan, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum sambil berkata dengan suara rendah. Tenang, ayah. Aku akan menggunakan kenyataan untuk membuat orang-orang ini diam. 3 tahun sebelumnya, saya bisa membuat mereka memandang saya. 3 tahun kemudian, saya masih bisa. Setelah berdiri di pintu sebentar, Xiao Yan meletakkan botol giok putih, lalu kemudian, dia melirik ke sudut ruangan, menggoda. Gadis nakal, apakah menguping orang-orang itu menyenangkan? Xiao Yan GG, itu sangat menarik bagimu. Dari sudut, seorang gadis muda cantik mengenakan rok ungu keluar dengan elegan. Mencondongkan kepala kecilnya dan tersenyum lebar. Melihat wajah gadis nakal itu, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kemana Xiao Yan GG pergi sore ini? Sun Er maju, berjalan ringan dan bertanya sambil tersenyum. Aku hanya berjalan-jalan kecil. Begitukah? Matanya melihat ke atas dan ke bawah. Sun Er tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan sedikit membungkuk. Hidungnya berkerut saat dia berkata, aku mencium aroma seorang wanita. Uhuk. Ayolah. Mengapa aku memiliki aroma wanita? Wajah Xiao Yan tiba-tiba memerah, tetapi dalam gelap, gadis itu tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hihi.
Tampaknya menyukai keadaan yang dialami Xiao Yan ini. Sun Er sekejap tertawa sebentar dan berhenti. Sebelum diam-diam berkata, beberapa saat yang lalu, saya juga mendengar kata-kata Paman Xiao. Saya percaya bahwa Xiao Yan GG. Yup, di masa depan, Anda benar-benar ingin pergi ke Sekte Awan Berkabut. Sun Er akan ikut denganmu, untuk membantumu. Mendengar ini, Xiao Yan berkedip dan menatap tajam ke wajah kecil gadis muda yang cantik itu. Di bawah penglihatan Xiao Yan yang tidak terkendali, wajah Sun Er memerah sedikit dari rasa malu ketika dia berbisik. Xiao Yan GG, apa yang kamu lihat? Hehe, Sun Er juga bisa memerah ya. Ini pemandangan yang langka. Xiao Yan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Sun Er dengan dingin melirik Xiao Yan dan dia bergumam. Dan kamu juga bisa melirik orang dengan cara ini. Bagus, bagus, percayalah pada GG, meskipun Sekte Misty Cloud tangguh, aku masih muda. Yun Yun ini jelas yang merusak gadis itu Nalan Yanran. Jelas dia bukan guru yang hebat. Xiao Yan tersenyum ketika dia menggosok rambut hitam gadis muda itu. Yah, sudah malam, kembalilah untuk istirahat. Melihat Xiao Yan melambai, Sun Er menggelengkan kepalanya dengan enggan. Dan pergi ke kegelapan di bawah penglihatannya. Setelah berbelok di tikungan, suara bisa terdengar dari pertengkaran antara Xiao Zhan dan beberapa tetua. Topik pertengkaran, bagaimana 40.000 koin emas digunakan. Berhenti, alis kecil Sun Er berkerut dan dia menghela nafas kecil sementara kartu ungu muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Ujung jarinya menjentikkan kartu emas berwarna ungu, membuat kartu ungu emas berkedip menjadi cahaya keemasan saat melonjak ke ruangan di mana para tetua bertengkar dengan Xiao Zhan. Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi sementara Sun Er dengan samar berkata, ini adalah uang untuk mengganti yayasan eliksir. Di kartu ini ada 100.000 koin emas. Sekarang aku sudah memberimu ini, aku harap kalian yang lebih tua tidak akan terus memberi masalah kepada Paman Xiao. Ruangan itu benar-benar sunyi sebelum ucapan ia dari ketiga tetua.